Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, selamat datang di channel Kisah Cerita. Namun sebelumnya saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Berikut kisahnya. Jepara, sebuah kota yang terkenal dengan kerajinan mebelnya, memiliki sisi lain yang jarang diketahui banyak orang. Di balik pabrik-pabrik besar yang memproduksi berbagai furnitur indah, tersembunyi kisah gelap yang hanya diketahui oleh segelintir orang. Pabrik mebel Sumber Rejeki, yang terletak di pinggiran kota, adalah salah satunya. Budi, seorang pemuda asal Yogyakarta, datang ke Jepara dengan harapan bisa mendapatkan pekerjaan di pabrik mebel besar yang terkenal dengan kualitas produk terbaiknya. Ia mendengar kabar bahwa pabrik ini sedang membutuhkan pekerja baru. Tanpa pikir panjang, Budi mengajukan lamaran dan diterima bekerja. Ia merasa beruntung bisa menjadi bagian dari perusahaan besar yang sudah lama dikenal di kalangan pengrajin mebel. Namun, sejak hari pertama bekerja, Budi merasakan ada sesuatu yang aneh di pabrik itu. Suasana di dalam pabrik terasa gelap meskipun matahari terik menyinari dari luar. Seakan ada sesuatu yang menekan di udara, membuatnya sulit bernapas. Para pekerja yang telah lama bekerja di sana tampak sangat terikat dengan rutinitas mereka. Tetapi mereka juga tampak enggan berbicara terlalu banyak. Pagi itu, Budi bertemu dengan seorang pekerja senior, Pak Hadi, yang dikenal sebagai pengawas pabrik. Pak Hadi adalah pria parubaya dengan wajah keras, yang selalu terlihat serius dan jarang tersenyum. Ia memberi Budi tugas pertama untuk membersihkan ruang pembuatan mebel di bagian belakang pabrik, tempat yang jarang dilalui oleh pekerja lainnya. "Sini, Budi," kata Pak Hadi dengan suara tegas. "Kamu akan bekerja di bagian belakang. Tempat itu jarang ditempati orang. Jangan banyak bertanya. Kerja saja." Budi merasa sedikit bingung, tetapi ia tidak bisa berbuat banyak. Ia hanya mengangguk dan mengikuti petunjuk Pak Hadi. Saat melangkah menuju bagian belakang pabrik, Budi merasakan hawa dingin yang berbeda. Udara di sana terasa lebih berat, seolah ada sesuatu yang mengawasi setiap gerakannya. Budi mulai membersihkan ruang itu, dan semakin lama ia berada di sana, semakin ia merasa ada yang tidak beres. Di salah satu sudut ruangan, ia menemukan sebuah pintu kecil yang terkunci rapat. Pintu itu terbuat dari kayu tua, dan terdapat goresan-goresan aneh di permukaannya. Seolah ada yang mencoba menulis sesuatu di sana, namun tulisan itu tidak bisa dibaca dengan jelas. Penasaran, Budi mencoba mencari tahu lebih lanjut. Ia bertanya kepada beberapa pekerja lain, namun mereka hanya terdiam atau memberikan jawaban yang samar. Mereka tampaknya takut untuk membicarakan apapun yang terjadi di balik pintu itu. Budi merasa ada yang ganjil dengan sikap para pekerja. Mereka selalu menghindari pembicaraan tentang bagian belakang pabrik dan selalu tampak waspada jika ada yang bertanya tentangnya. Hanya satu hal yang mereka semua sepakat. Jangan pernah mengganggu ruang itu. Itu adalah larangan. Hari demi hari berlalu, dan Budi semakin merasa tertarik untuk mengungkap misteri yang ada di balik pintu tersebut. Ia menyadari bahwa banyak hal yang tidak dijelaskan oleh Pak Hadi maupun para pekerja lainnya. Terlebih, setiap kali ia berinteraksi dengan Pak Hadi, ia merasa ada kekuatan yang mengintimidasi dirinya. Pak Hadi bukanlah orang biasa. Ada sesuatu yang sangat berbeda pada dirinya. Suatu malam, Budi kembali bekerja lembur di pabrik. Ia mendengar suara langkah kaki berat yang datang dari bagian belakang pabrik, tempat ruang yang terkunci itu berada. Tanpa ragu, ia mengikuti suara tersebut. Dengan hati-hati, ia membuka pintu kecil yang selama ini terkunci, dan di baliknya terdapat sebuah tangga gelap yang menuju ke ruang bawah tanah. Budi ragu sejenak, namun rasa penasaran mengalahkan segalanya. Ia menuruni tangga itu dengan hati berdebar. Semakin ia menuruni tangga, semakin berat hawa di sekitarnya. Suasana di bawah tanah itu sangat dingin dan gelap. Hanya ada cahaya temaram yang berasal dari beberapa lampu yang tergantung di langit-langit. Ia bisa merasakan ada sesuatu yang mengintai, sesuatu yang sangat besar dan kuat. Di tengah kegelapan, Budi melihat sebuah ruangan besar dengan altar di tengahnya. Di atas altar,
Terdapat benda-benda aneh yang tidak dapat dikenali, dan di sekelilingnya ada lilin-lilin yang menyala dengan api yang bergetar. Di pojok ruangan, terlihat sosok Pak Hadi, berdiri dengan tangan terangkat tinggi seolah sedang melakukan sebuah ritual. Namun, yang lebih mengejutkan adalah makhluk yang berdiri di sampingnya. Makhluk itu tinggi dan kurus, dengan mata merah menyala dan kulit yang tampak seperti kulit binatang yang sudah lama mati. Budi membeku di tempatnya. Ia tidak bisa bergerak, hanya bisa menatap dengan ngeri. Dalam hati, ia merasa ada sesuatu yang sangat salah dengan pabrik ini, dan Pak Hadi ternyata bukanlah orang biasa. Ia tidak tahu apa yang sedang terjadi, namun yang jelas, pabrik ini tidak hanya menghasilkan mebel berkualitas, tetapi juga sesuatu yang lebih gelap. Pak Hadi menurunkan tangannya dan berbalik, menyadari bahwa Budi sedang mengintip dari balik pintu. Wajah Pak Hadi yang biasanya tegas kini terlihat sangat berbeda, seakan ada sesuatu yang mengendalikan dirinya. "Budi," kata Pak Hadi dengan suara rendah dan tegas, "kamu sudah melihat terlalu banyak. Ini adalah jalan yang tidak bisa kamu hindari. Kalau kamu ingin hidup, lebih baik kamu ikut aturan." Budi merasa terperangkap. Ia tahu ia tidak bisa mundur sekarang. Ia harus mencari tahu lebih dalam tentang pesugihan yang terjadi di pabrik ini, dan mengapa Pak Hadi dan para pekerja lainnya begitu terikat dengan ritual tersebut. Tapi yang lebih penting, ia harus mencari cara untuk keluar dari cengkeraman kekuatan gelap yang menguasai pabrik mebel ini. Sebelum ia sempat berkata apapun, Pak Hadi melangkah mendekat. Tidak ada yang bisa keluar dari sini. Pabrik ini lebih dari sekedar tempat kerja. Ini adalah tempat di mana segala sesuatu memiliki harga. Dengan setiap langkah Pak Hadi yang semakin mendekat, Budi mulai merasakan bahwa hidupnya kini berada di ujung tanduk. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Bagaimana ia bisa keluar dari cengkeraman kegelapan yang mengelilinginya? Budi berdiri kaku di tempatnya. Tubuhnya terasa berat, seolah dihimpit oleh sesuatu yang tak tampak. Wajah Pak Hadi semakin dekat. Sorot matanya tajam, penuh dengan kekuatan yang asing. Makhluk besar yang berdiri di sampingnya hanya diam, tetapi seolah memancarkan ancaman yang lebih besar dari apapun yang pernah Budi rasakan. "Ikut aturan, Budi." Suara Pak Hadi kembali terdengar, lebih dalam dan mengancam. "Kamu tidak akan selamat jika terus melawan." Budi merasa hatinya berdegup kencang, darahnya berdesir di telinga, dan tubuhnya mulai gemetar. Namun, di dalam dirinya, ada satu hal yang tidak bisa ia biarkan, rasa penasaran yang sudah terlalu mendalam untuk dihentikan. Ia ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik semua ini, meskipun itu bisa mengorbankan nyawanya. Pak Hadi berdiri di depannya, menunggu respon, seolah memberi kesempatan pada Budi untuk membuat pilihan. Tanpa berkata apa-apa, Budi mencoba menenangkan dirinya. Ia menyadari bahwa saat ini, kata-kata mungkin tidak akan banyak berarti. Ia harus mencari cara untuk bertahan hidup. "Tapi, Pak Hadi," suara Budi terengah-engah. "Apa yang terjadi di sini? Apa yang sebenarnya dilakukan pabrik ini? Kenapa semuanya terasa berbeda?" Pak Hadi tersenyum, senyum yang sangat dingin, yang membuat Budi merasa semakin terjepit. "Pabrik ini, Budi, bukan hanya sekedar tempat untuk membuat mebel. Ini adalah tempat di mana kami mengikat kesepakatan dengan kekuatan yang lebih besar. Kami berikan apa yang mereka inginkan, dan mereka memberi kami apa yang kami butuhkan." Budi merasa mual mendengarnya. Maksud Pak Hadi, kekuatan apa yang dimaksud, dan apa yang harus diberikan? Pak Hadi menatapnya lekat-lekat, dan untuk beberapa detik, ada keheningan yang mencekam di antara mereka. Lalu, Pak Hadi mengangguk pelan, seolah memutuskan bahwa Budi berhak untuk tahu. "Ritual ini dimulai sejak pabrik ini dibangun," katanya dengan suara berat. "Kami mengorbankan seorang pekerja setiap tahun. Tumbal itu memberi kekuatan pada pabrik ini, dan sebagai imbalannya, pabrik kami terus berkembang pesat. Produk kami diminati di seluruh dunia. Kami telah membuat perjanjian dengan entitas yang sangat kuat. Mereka yang meminta tumbal, dan kami harus memenuhi permintaan mereka jika ingin menjaga kelangsungan hidup pabrik ini." Budi terperangah. Ia tidak bisa membayangkan bagaimana sebuah tempat kerja bisa menyembunyikan sesuatu yang begitu gelap. Pikirannya bagaikan berputar-putar,
Tak bisa mencerna semua yang baru saja didengarnya. Tumbal korban? Tanya Budi pelan, mencoba memproses kata-kata itu. Maksudnya korban jiwa. Pak Hadi hanya mengangguk. Matanya tetap tajam. Setiap tahun, kami memilih satu pekerja. Mereka tidak tahu apa yang menunggu mereka. Biasanya, mereka yang baru bergabung, seperti kamu. Itu sudah menjadi tradisi yang tidak bisa dihentikan. Budi merasa darahnya berdesir dingin. Ia tidak bisa membayangkan nasib buruk yang menimpa para pekerja yang telah hilang secara misterius selama bertahun-tahun. Itu semua ternyata ada kaitannya dengan ritual mengerikan ini. Pak Hadi melangkah mundur sedikit, memberi ruang bagi Budi untuk berpikir. Namun, Budi tahu bahwa ia tidak bisa hanya diam begitu saja. Ia harus mencari cara untuk menghentikan semuanya sebelum menjadi korban berikutnya. Jika ini terus berlanjut, kata Budi dengan suara gemetar, bagaimana kami bisa menghentikannya? Apakah tidak ada cara untuk memutuskan perjanjian ini? Pak Hadi tertawa ringan. Suaranya seperti gema di ruang yang gelap itu. Cara untuk memutuskan perjanjian ini sudah lama tidak ada. Bahkan jika kamu mencoba melawan, itu hanya akan mempercepat kehancuranmu. Kamu harus memilih. Budi, ikuti kami, atau kamu akan menjadi bagian dari ritual selanjutnya. Budi mulai merasa terpojok. Tidak ada pilihan yang mudah di sini. Di satu sisi, ia bisa memilih untuk melarikan diri, meninggalkan pabrik ini dan mencari hidup baru, meskipun itu berarti mengkhianati segalanya. Di sisi lain, ia bisa mencoba untuk melawan, mengetahui bahwa melawan berarti menghadapi ancaman yang jauh lebih besar, sesuatu yang lebih berbahaya daripada yang bisa dibayangkan oleh manusia biasa. Namun, satu hal yang menggelisahkan pikiran Budi adalah makhluk yang berdiri di samping Pak Hadi. Sosok tinggi itu tampak seperti bukan dari dunia ini. Ada kekuatan yang mengerikan di dalamnya, kekuatan yang bahkan tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Budi merasakan ketakutan yang mendalam, tetapi di balik rasa takut itu, ada pula tekad yang mulai tumbuh. Budi tahu bahwa satu-satunya cara untuk selamat adalah dengan menemukan kelemahan dalam sistem gelap yang menguasai pabrik ini. Jika ia bisa mencari tahu lebih banyak tentang ritual yang dilakukan dan menemukan cara untuk menghentikannya, mungkin ia masih bisa keluar hidup-hidup. Namun, sebelum ia bisa membuat keputusan lebih lanjut, suasana tiba-tiba berubah. Suara langkah kaki berat kembali terdengar dari arah tangga. Sesuatu, atau seseorang, datang menuju mereka. Budi menoleh, dan matanya membelalak saat melihat seorang pria muda berjalan turun menuju ruang bawah tanah itu. Wajah pria itu pucat pasi, dan matanya kosong, seperti tidak ada kehidupan di dalamnya. Pak Hadi menoleh ke arah pria tersebut dan tersenyum lebar. Senyum yang jauh lebih menyeramkan daripada sebelumnya. Ini dia, Budi, kata Pak Hadi sambil menunjuk pria muda itu. Dia adalah bagian dari ritual malam ini. Budi merasa tubuhnya semakin lemas. Ia tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi pada pria itu. Ia sudah tahu, tanpa kata-kata lebih lanjut, bahwa pria itu akan menjadi korban selanjutnya. Pak Hadi melangkah maju, menggenggam tangan pria muda itu dengan penuh keyakinan. Sudah waktunya. Anak muda, ikutlah dengan kami. Pabrik ini akan terus hidup, dan kami akan mendapatkan apa yang kami inginkan. Saat itu, Budi tahu bahwa malam ini adalah titik balik. Malam ini akan menentukan apakah ia akan selamat, ataukah ia akan menjadi bagian dari ritual yang tak terhindarkan ini. Dengan hati berdebar, Budi memutuskan untuk bertindak. Ia harus menemukan cara untuk menghentikan semuanya, bahkan jika itu berarti melawan makhluk yang tak tampak di hadapannya. Suasana semakin menegangkan saat Budi berdiri kaku, melihat Pak Hadi dan pria muda yang kini tampak seperti akan menjadi tumbal selanjutnya. Segala pemikiran Budi berputar-putar di kepalanya. Keputusan yang ia ambil selanjutnya akan menentukan nasibnya. Jika ia tidak segera bertindak, ia tahu ia akan menjadi bagian dari ritual mengerikan ini. Budi menatap pria muda itu. Wajahnya pucat dan kosong. Matanya tidak tampak hidup, seolah-olah sudah kehilangan semangat. Dengan setiap langkah Pak Hadi yang mendekat, pria muda itu semakin tampak lebih seperti boneka yang tak berdaya,
dikendalikan oleh kekuatan yang lebih besar dari apapun yang Budi bisa bayangkan. Jangan biarkan dirimu terjebak dalam permainan ini, Budi. Pak Hadi berkata dengan suara lembut namun menakutkan. Kamu bisa ikut bersama kami, menikmati apa yang akan datang. Kita akan terus berkembang, selamanya. Budi merasakan dadanya berdebar hebat. Ia tahu ia tidak bisa terus terdiam. Begitu banyak nyawa yang hilang di sini, dan Budi merasa bahwa ia harus bertindak. Ia mengingat kembali pintu terkunci yang ia temui beberapa hari lalu, pintu yang membawa ke ruang bawah tanah ini. Di sana pasti ada sesuatu, entah itu cara untuk menghentikan ritual atau petunjuk yang bisa membantunya mengungkap kebenaran. Dengan hati-hati, Budi melangkah mundur sedikit, berusaha mengalihkan perhatian Pak Hadi dan makhluk yang berdiri di sampingnya. Pak Hadi, Budi berkata. Suaranya terdengar lebih tegas dari yang ia rasakan. Mengapa para pekerja yang hilang tidak pernah ditemukan? Apa yang sebenarnya terjadi pada mereka? Pak Hadi berhenti sejenak, seolah merenungkan pertanyaan itu. Senyum dinginnya semakin lebar. Namun ada sesuatu yang berubah di matanya. Itu adalah bagian dari kesepakatan yang kami buat. Jawabnya, suara Pak Hadi kini terdengar penuh keyakinan. Mereka yang hilang tidak benar-benar hilang. Mereka menjadi bagian dari pabrik ini. Mereka menjadi energi yang mendukung keberlanjutan kami. Budi merinding mendengarnya. Ia mulai menyadari betapa gelapnya perjanjian yang dibuat oleh Pak Hadi dan entitas gaib yang mengendalikan pabrik ini. Nyawa para pekerja bukan hanya hilang, tetapi mereka menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar. Entitas yang menggunakan tubuh mereka untuk terus hidup dan berkembang. Pak Hadi kemudian melangkah maju, menarik pria muda itu lebih dekat ke altar yang ada di tengah ruangan. Budi tahu bahwa waktu yang tersisa sangat sedikit. Ia harus berbuat sesuatu sekarang atau semuanya akan terlambat. Dengan mata yang penuh tekad, Budi memutuskan untuk mencoba melakukan hal yang tidak terduga. Secara tiba-tiba, Budi berlari ke arah tangga yang mengarah ke ruang bawah tanah. Ia berharap Pak Hadi dan makhluk itu akan lengah. Dengan segenap tenaga yang tersisa, Budi berlari menaiki tangga, meninggalkan Pak Hadi dan korban yang sudah terpilih. Dalam perjalanan naik, ia merasakan ada sesuatu yang mengejarnya, tetapi ia tidak berhenti. Ia harus menemukan cara untuk menghentikan ritual ini, dan itu hanya bisa dimulai dengan mencari tahu lebih dalam tentang tempat ini. Saat Budi sampai di bagian atas tangga, ia kembali melihat pintu kecil yang ia temui beberapa hari lalu. Pintu itu tampak menunggu, seolah mengundangnya untuk memasukinya. Dengan cepat, Budi membuka pintu dan memasuki ruang di baliknya. Ia menemukan dirinya di dalam sebuah ruangan yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Ruangan itu sangat luas dan dipenuhi dengan berbagai simbol aneh yang terukir di dinding-dindingnya. Di tengah ruangan, ada sebuah meja besar dengan benda-benda yang tidak bisa dijelaskan, sebuah buku besar dengan sampul kulit yang tampak kuno, serta berbagai benda ritual yang tidak dikenal. Budi merasa bahwa ini adalah jawabannya. Buku besar itu mungkin memiliki informasi tentang bagaimana cara menghentikan ritual ini. Namun, saat ia mendekati meja itu, tiba-tiba ia mendengar suara langkah berat di belakangnya. Budi berbalik dan melihat Pak Hadi, dengan wajah penuh kemarahan dan mata yang menyala. Makhluk besar itu berdiri di belakang Pak Hadi, seolah siap menerkam. "Jangan kira kamu bisa lari, Budi." Suara Pak Hadi terdengar penuh ancaman. "Ini adalah jalan yang sudah dipilih. Kamu tidak bisa melawan kekuatan yang sudah mengikat kami." Budi merasakan rasa takut yang luar biasa, namun di dalam dirinya tumbuh sebuah perasaan yang lebih kuat, keinginan untuk bertahan hidup dan mengakhiri semua ini. Dengan cepat, Budi meraih buku besar itu dan membukanya. Hal pertama yang ia temui adalah sebuah doa panjang yang ditulis dalam bahasa yang tidak ia kenali. Namun, ada sesuatu yang menarik perhatian Budi, sebuah gambar yang menggambarkan simbol yang sama dengan yang terukir di dinding pabrik. Simbol itu, yang tampaknya menggambarkan keseimbangan antara terang dan gelap, tampak seperti kunci untuk menghentikan ritual ini. Budi tahu bahwa ini adalah kesempatan satu-satunya untuk menghentikan kekuatan gelap yang mengendalikan pabrik. Dengan gemetar, Budi mulai membaca doa itu dengan suara terbata-bata. Tidak tahu apa yang akan terjadi, ia hanya berharap bahwa doa itu bisa mengubah keadaan.
Pak Hadi dan makhluk besar itu melangkah mendekat. Tetapi semakin Budi membaca doa itu, semakin terang cahaya yang mulai menyinari ruang tersebut. Tiba-tiba, suara-suara aneh terdengar, seperti jeritan yang datang dari dalam bumi. Cahaya di ruangan itu semakin menyilaukan, dan Budi merasakan tubuhnya terasa ringan, seolah ada sesuatu yang mengangkatnya. Pak Hadi dan makhluk itu berhenti, tampak kebingungan. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Sesaat kemudian, suara langkah mereka terhenti, dan ruangan itu dipenuhi dengan hawa yang sangat berat. Budi merasa bahwa ia sudah berada di ambang batas antara dunia yang satu dan yang lainnya. Perasaan yang datang padanya bukan lagi ketakutan, melainkan keyakinan bahwa apa yang ia lakukan mungkin bisa menghentikan semuanya. Namun, ketika Budi hampir menyelesaikan doa itu, sesuatu yang tak terduga terjadi. Altar di tengah ruangan mulai bergetar hebat, dan cahaya yang menyilaukan itu mulai menipis. Budi bisa merasakan bahwa pertempuran untuk menghentikan ritual ini baru saja dimulai, dan keputusan yang ia ambil kini akan menentukan segalanya. Pak Hadi dan makhluk besar itu mulai bergerak lagi, tetapi kali ini, Budi tahu bahwa ia tidak akan berhenti. Ia harus terus berjuang, tidak peduli apa yang harus ia hadapi selanjutnya. Budi merasakan jantungnya berdegup semakin cepat. Cahaya yang menyinari ruang itu mulai memudar. Namun ia tahu bahwa ia harus terus berjuang. Doa yang ia baca masih belum selesai, dan ia merasakan ada kekuatan gelap yang semakin menggila. Pak Hadi dan makhluk besar itu semakin mendekat. Wajah mereka menunjukkan tanda-tanda frustrasi yang lebih dalam. Mereka tidak tahu bagaimana cara menghentikan apa yang sedang terjadi. Budi memusatkan seluruh perhatiannya pada doa yang tertulis dalam buku itu. Setiap kata yang ia ucapkan terasa seperti beban yang semakin berat. Tetapi ia tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk menghentikan ritual gelap yang telah berlangsung selama bertahun-tahun di pabrik ini. Tidak akan ada yang bisa menghentikan kami, Budi. Suara Pak Hadi terdengar seperti bisikan yang membekas di udara. Ia berusaha mendekatkan dirinya ke Budi, namun langkahnya terhenti seiring semakin kuatnya cahaya yang mengelilingi Budi. Kamu sudah terlambat. Makhluk besar itu, yang berdiri di belakang Pak Hadi, melangkah maju, mengangkat tangannya yang besar. Budi bisa merasakan hawa dingin yang semakin memuncak, seolah-olah ada kekuatan yang mengalir di udara dan mencoba merenggutnya. Namun, Budi tidak mundur. Ia terus mengucapkan kata-kata doa itu dengan suara yang semakin tegas. Tidak, Pak Hadi, jawab Budi dengan suara yang penuh keyakinan. Ini sudah cukup. Kekuatan yang mengendalikan kalian harus berhenti. Pak Hadi berhenti sejenak, memperhatikan Budi dengan tatapan tajam. Ada kebingungan yang muncul di wajahnya, namun ia tetap teguh dengan keputusannya. Kamu benar-benar tidak tahu apa yang kamu lakukan, katanya dengan nada yang penuh amarah. Jika kamu terus melakukan ini, kamu akan membawa kehancuran bukan hanya bagi dirimu, tapi juga bagi semua orang di sini. Budi merasa tubuhnya mulai terasa ringan, seperti melayang. Cahaya di ruangan itu semakin memancar, dan Budi merasa bahwa doa yang ia baca mulai menghasilkan efek yang luar biasa. Tiba-tiba, ruangan itu bergetar hebat, dan suara-suara aneh mulai terdengar, seperti jeritan yang berasal dari jauh dalam tanah. Kekuatan yang ada di dalam pabrik ini mulai berontak, seolah tidak siap menerima perubahan yang terjadi. Makhluk besar itu mengeluarkan suara mengerikan, seperti teriakan dari makhluk yang tengah kesakitan. Tubuhnya menggeliat seolah ingin melepaskan diri dari cengkeraman kekuatan yang sebelumnya mengendalikan dirinya. Pak Hadi tampak panik, matanya berkelip dengan kekhawatiran yang tak bisa disembunyikan. Ini tidak akan berakhir dengan baik, Budi, teriak Pak Hadi, tetapi kali ini suaranya terdengar lebih takut daripada sebelumnya. Kamu tidak tahu apa yang sedang kamu hadapi. Budi merasa kekuatan dari doa itu semakin mengalir dalam dirinya. Seiring ia mengucapkan kata-kata terakhir dari doa tersebut, cahaya di sekitarnya memancar sangat terang, hampir membutakan matanya. Tak lama setelah itu, ada ledakan besar yang mengguncang seluruh ruang bawah tanah. Makhluk besar itu terhuyung, dan Pak Hadi terdorong mundur, jatuh ke lantai dengan wajah penuh kebingungan dan ketakutan. Budi berteriak, "Ini sudah berakhir." Namun,
Keajaiban yang ia harapkan tidak datang dengan segera. Meskipun ledakan itu menghancurkan sebagian besar ruang bawah tanah, kekuatan gelap yang mengendalikan pabrik ini tampak belum sepenuhnya hilang. Ruangan itu bergetar lebih hebat lagi, seolah ada sesuatu yang berusaha melawan dan mempertahankan dirinya. Pak Hadi bangkit, wajahnya penuh amarah dan kekecewaan. Ia berdiri tegak, tampak lebih mengerikan daripada sebelumnya. Kamu pikir kamu bisa menghentikan semuanya hanya dengan satu doa? Suaranya kini terdengar seperti ancaman. Kamu tidak tahu siapa yang kamu hadapi, Budi. Kami sudah lama terikat dengan kekuatan ini. Tidak ada yang bisa memutuskan perjanjian ini. Budi tidak menyerah. Ia merasa bahwa doa yang ia baca sudah mulai memberikan dampak, meskipun belum sepenuhnya. Ia tahu bahwa kekuatan yang ada di balik pabrik ini lebih besar daripada apa yang bisa ia bayangkan. Namun, ia juga tahu bahwa jika ia berhenti sekarang, semuanya akan sia-sia. Ia harus mengakhiri ritual ini, apapun harganya. Pak Hadi melangkah maju, dan kali ini, langkahnya lebih cepat, lebih berat. Namun, Budi sudah siap. Ia melangkah mundur, menuju bagian lain dari ruang bawah tanah yang masih utuh. Di sana, ia menemukan sebuah batu besar yang terletak di bawah altar. Batu itu tampak biasa, namun Budi merasa ada sesuatu yang berbeda tentangnya. Tanpa ragu, Budi mengangkat batu itu dan melemparkannya ke arah Pak Hadi. Batu itu meluncur dengan kecepatan yang tidak biasa, dan Pak Hadi terkejut melihatnya. Batu itu mengenai tubuhnya dengan keras, membuatnya terhuyung mundur. Ketika Pak Hadi jatuh ke tanah, aura gelap yang mengelilinginya tampak memudar, seolah kekuatan yang menguasainya mulai melemah. Budi tidak berhenti di situ. Ia berlari menuju altar, tempat di mana simbol-simbol gelap terukir dengan kuat di lantai. Dengan cepat, ia mengambil sebuah benda ritual yang terletak di atas altar itu dan menghancurkannya dengan tangannya. Benda itu hancur berkeping-keping, dan seketika itu juga, seluruh ruangan terdiam. Suasana menjadi sangat hening, dan Budi merasakan sebuah perasaan lega yang luar biasa, meskipun tubuhnya terasa lelah. Pak Hadi berusaha bangkit kembali, namun kali ini ia tidak bisa berdiri tegak. Kekuatan yang menguasainya tampak menghilang, dan makhluk besar yang selama ini berdiri di sampingnya juga mulai menghilang, lenyap seperti bayangan. Budi berdiri di tengah ruangan, terengah-engah. Ia merasa tubuhnya lelah, namun hatinya dipenuhi dengan rasa lega yang tak bisa digambarkan. Ritualitas yang sudah berlangsung begitu lama di pabrik ini akhirnya bisa dihentikan. Pabrik mebel Sumber Rejeki kini tak lagi terikat oleh kekuatan gelap yang selama ini menguasainya. Namun, meskipun kemenangan ini diraihnya, Budi tahu bahwa ia harus segera meninggalkan tempat ini. Seluruh pabrik itu harus ditinggalkan, karena kekuatan gelap yang telah menghancurkannya tidak bisa benar-benar lenyap begitu saja. Apa yang terjadi di balik pabrik ini akan tetap menjadi kenangan yang tak terlupakan. Sebuah peringatan akan bahaya dari keserakahan dan perjanjian dengan kekuatan yang tidak tampak. Budi berbalik, meninggalkan ruang bawah tanah yang sekarang terasa lebih sunyi. Pabrik itu, yang pernah dipenuhi oleh ketakutan dan kegelapan, kini akan kembali ke dalam kegelapan yang sebenarnya, terlupakan, dan mungkin untuk selamanya. Budi berjalan dengan langkah berat, meninggalkan ruang bawah tanah yang kini terasa sepi. Setiap jejaknya terdengar menggelegar di lorong gelap yang membentang di depannya. Cahaya dari lampu yang semula temaram kini hanya menyisakan bayang-bayang yang menghantui pikiran. Meski kemenangan telah ia raih, Budi merasakan kepedihan yang mendalam, seolah ada bagian dari dirinya yang hilang dalam proses tersebut. Keberhasilan mengakhiri ritual gelap yang berlangsung bertahun-tahun di pabrik mebel Sumber Rejeki membuatnya merasa lega. Namun di balik itu, ada rasa takut yang masih tertinggal, ketakutan akan apa yang telah ia ungkapkan. Semua yang ia temui dalam perjalanan itu, mulai dari Pak Hadi hingga makhluk besar yang mengerikan, seolah membawa serta kegelapan yang tak bisa dihindari. Ia tahu, meski ritual itu berhenti malam itu, kekuatan gelap yang pernah menguasai pabrik itu akan meninggalkan jejak yang tak mudah hilang. Budi melangkah keluar dari ruang bawah tanah yang telah menjadi saksi bisu pertempuran antara terang dan gelap, dan berjalan menuju pintu besar pabrik. Saat ia menginjakkan kaki di luar, udara malam yang segar menyambutnya.
Terlihat bulan purnama menggantung tinggi di langit, seolah memberikan cahaya yang menenangkan, berbeda dengan suasana yang baru saja ia tinggalkan di dalam pabrik. Namun, Budi tahu bahwa jalan untuk keluar dari pabrik ini belum berakhir. Meskipun ritual tersebut telah dihentikan, banyak hal yang belum terungkap. Banyak pekerja yang telah menjadi korban, dan tak semua dari mereka bisa diselamatkan. Pekerja-pekerja yang hilang, mereka yang menjadi bagian dari kesepakatan gelap, akan selamanya menjadi bagian dari sejarah kelam pabrik ini. Budi merasa bahwa meski ia berhasil menghentikan ritual tersebut, kebenaran yang lebih besar harus terungkap. Di luar pabrik, suasana terasa tenang, namun ada ketegangan yang terpendam di dalam dirinya. Ia tahu bahwa ia harus memberitahu dunia tentang apa yang terjadi di dalam pabrik ini. Namun, pertanyaannya adalah, siapa yang akan mempercayai cerita yang begitu mengerikan? Dan lebih penting lagi, apakah ia akan mampu menghadapi konsekuensi dari membuka rahasia gelap ini? Dengan perasaan campur aduk, Budi berjalan menjauh dari pabrik itu, menuju jalan raya yang terletak beberapa kilometer dari sana. Ia tahu, meskipun pabrik itu sekarang tampak tenang, ada kekuatan yang lebih besar yang tetap mengawasi, sesuatu yang lebih sulit dipahami oleh manusia biasa. Budi melangkah lebih cepat. Dalam pikirannya, ia terus terbayang oleh wajah Pak Hadi dan makhluk besar itu. Meski ritual telah dihentikan, ia merasa seperti ada bagian dari dirinya yang tertinggal, terhubung dengan kekuatan itu. Apa yang terjadi di pabrik tersebut tidak bisa diabaikan begitu saja, dan kebenaran yang tersembunyi dalam kegelapan itu harus diketahui oleh dunia, meskipun itu bisa mengundang bahaya yang lebih besar. Setelah beberapa hari berlalu, Budi akhirnya memutuskan untuk kembali ke rumahnya di Yogyakarta. Ia merasa perlu untuk merenung dan mencari kedamaian setelah apa yang terjadi. Namun, perjalanan pulang tidak membuatnya merasa lebih baik. Setiap malam, ia terbangun dengan mimpi buruk, mimpi tentang pabrik itu, Pak Hadi, dan makhluk besar yang masih mengintainya. Bahkan saat ia terjaga, ia sering merasa seolah ada yang mengawasi. Suatu malam, saat ia sedang duduk di beranda rumahnya, Budi mendapat telepon yang tak terduga. Suara di ujung sana terdengar cemas dan penuh kekhawatiran. "Budi, kamu di mana?" Suara itu terdengar panik. Ada yang datang ke pabrik itu. Mereka tahu tentang apa yang terjadi. Budi terdiam sejenak, merasa hatinya mencelos. Siapa yang tahu? Seseorang yang berhubungan dengan perusahaan besar yang bekerja sama dengan pabrik itu. Mereka mencari tahu tentang apa yang sebenarnya terjadi di sana. Budi merasakan darahnya membeku. Ia tahu bahwa meskipun ia sudah pergi, kebenaran yang ia ungkapkan mungkin tidak akan pernah dibiarkan begitu saja. Ada orang yang ingin menutupi semuanya. Ada pihak yang ingin menjaga rahasia pabrik itu tetap tersembunyi. Dan mereka mungkin tidak akan berhenti sampai semua jejak yang mengarah pada kegelapan itu hilang. Budi merasa terjebak di antara pilihan sulit. Jika ia memilih untuk membiarkan semuanya terlupakan, ia akan hidup dengan rasa bersalah seumur hidupnya. Tetapi jika ia memilih untuk melawan, ia tahu bahwa hidupnya mungkin akan berada dalam bahaya yang lebih besar, karena kekuatan yang tersembunyi di balik pabrik itu tidak akan berhenti begitu saja. "Saya harus kembali," ujar Budi dengan suara tegas. "Saya harus pastikan semuanya berakhir." Pagi-pagi sekali, Budi kembali berangkat ke Jepara, menuju pabrik yang telah mengubah hidupnya. Saat ia tiba di sana, pabrik itu tampak lebih sunyi dari sebelumnya. Tidak ada suara mesin yang terdengar dari dalam, dan seluruh kawasan sekitar tampak terlantar. Pintu gerbang yang biasanya terbuka lebar kini tampak terkunci rapat. Sesuatu yang tidak biasa sedang terjadi. Budi merasakan ketegangan yang memuncak. Ia tahu bahwa pabrik ini menyimpan lebih banyak rahasia, dan kali ini, ia tidak akan berhenti sampai ia mengungkapkan semuanya. Namun, ketika ia berjalan menuju pintu utama, Budi melihat sosok yang berdiri di depan gerbang. Sosok itu mengenakan jas hitam dan topi lebar. Wajahnya tersembunyi di balik bayangan. "Saya tahu apa yang Anda coba lakukan, Budi." Suara sosok itu terdengar rendah dan penuh ancaman. "Jangan coba melawan. Anda tidak akan menang." Budi menghirup napas dalam-dalam, menyadari bahwa ancaman yang lebih besar dari sebelumnya kini menunggunya.
Kekuatan yang lebih besar sedang bermain di belakang layar, dan pertempuran yang sebenarnya baru saja dimulai. Dengan tekad yang bulat, Budi melangkah maju, siap menghadapi apapun yang akan datang. Karena ia tahu, tidak ada lagi jalan mundur. Pabrik mebel sumber rejeki dan segala gelap yang menyertainya harus dihentikan, sekali dan untuk selamanya. Dan Budi, dengan semua keberanian yang ada, siap untuk menghadapi kebenaran yang lebih besar dari sekadar ritual yang sudah ia hentikan. Budi berdiri tegak di depan gerbang pabrik. Matanya terpaku pada sosok yang berdiri di sana. Sosok yang mengenakan jas hitam, wajahnya tersembunyi di balik bayangan, tapi suaranya terdengar penuh ancaman dan kekuatan yang tak tampak. Budi merasa detak jantungnya semakin cepat, merasakan ketegangan yang semakin menguat di udara. Ini bukan lagi soal ritual yang sudah dihentikan, tetapi sesuatu yang lebih besar, lebih gelap. Saya tahu apa yang Anda coba lakukan, Budi. Suara itu terdengar lagi, lebih dalam, penuh peringatan. Kamu sudah mengungkapkan rahasia yang tidak seharusnya kamu ketahui. Dan kamu tidak akan meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Budi menatap sosok itu, hatinya dipenuhi dengan keteguhan yang baru. Ia tidak bisa mundur sekarang. Segala yang telah ia ungkap, semua yang telah ia perjuangkan untuk menghentikan ritual gelap, seharusnya tidak berakhir sia-sia. Siapa Anda? Tanya Budi dengan suara yang mantap, meskipun dalam hatinya ada rasa takut yang menggelayuti. Kenapa Anda ingin menjaga semuanya tetap tersembunyi? Apa yang sebenarnya terjadi di balik pabrik ini? Sosok itu terdiam beberapa detik, seolah-olah sedang mempertimbangkan apakah akan mengungkapkan kebenaran yang lebih besar atau tidak. Lalu, akhirnya, ia mengangkat kepalanya sedikit, dan seiring cahaya matahari yang terpantul di balik bayangan topinya, Budi bisa melihat wajah sosok itu. Wajahnya tak asing. Budi terkejut mengenali siapa dia. Pak Hadi. Budi menyebut nama itu dengan pelan. Mata terbelalak. Kamu masih hidup. Pak Hadi, yang selama ini dianggap telah dihancurkan oleh kekuatan yang menguasai pabrik itu, ternyata berdiri di depannya, tak terluka sedikitpun. Bahkan, dia tampak lebih hidup, lebih bertenaga daripada yang pernah Budi bayangkan. Begitulah, jawab Pak Hadi dengan senyum tipis yang terukir di wajahnya. Tidak ada yang pernah benar-benar mati di sini, Budi. Tidak jika mereka tidak ingin pergi. Budi merasa dunia seakan berputar di sekelilingnya. Semua yang selama ini ia pahami tentang pabrik ini, tentang Pak Hadi, dan semua ritual gelap yang terjadi di sana, ternyata hanyalah bagian dari sebuah permainan yang lebih besar. Ia tidak tahu apa yang harus ia pikirkan lagi, apa yang harus ia percayai. Tapi kamu sudah kehilangan semuanya, kata Budi dengan nada yang penuh kebingungan. Kamu sudah hampir mati. Pak Hadi, apa yang kamu lakukan di sini? Pak Hadi tertawa ringan, tawa yang terdengar seram. Tidak, Budi, kamu masih belum mengerti. Pabrik ini bukan hanya sekedar pabrik. Ini adalah gerbang, sebuah perantara yang menghubungkan dunia kita dengan dunia lain, dunia yang penuh dengan kekuatan yang lebih besar daripada yang bisa kita bayangkan. Kami bukan hanya sekedar menjalankan bisnis mebel, kami menjaga keseimbangan antara dua dunia ini. Budi merasa terhuyung oleh kata-kata Pak Hadi. Apa yang dia katakan? Dunia lain? Kekuatan yang lebih besar? Semua yang ia tahu sebelumnya tentang pabrik ini kini seolah runtuh dalam sekejap. Pak Hadi bukan hanya seorang pengelola pabrik yang haus kekayaan dan kekuasaan. Dia adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar, lebih tua, dan lebih berbahaya. Jadi, selama ini, pabrik ini adalah sebuah gerbang. Budi bertanya, suaranya hampir tak terdengar. Untuk apa? Pak Hadi mengangguk pelan. Wajahnya serius. Ya, Budi, pabrik ini adalah tempat yang menghubungkan dua dunia. Ritual yang kita lakukan selama ini adalah cara untuk menjaga agar pintu gerbang tetap terbuka. Kekuatan-kekuatan di balik dunia ini. Mereka membutuhkan tempat. Mereka membutuhkan energi. Dan pabrik ini, dengan semua pekerja yang datang dan pergi, adalah sumber energi yang mereka butuhkan. Setiap tumbal yang diberikan, setiap nyawa yang hilang, itu semua menjaga keseimbangan. Tanpa ritual ini,
dunia kita dan dunia mereka akan hancur. Budi merasa dunia di sekelilingnya menghilang. Semuanya terasa kabur. Selama ini, ia berpikir bahwa apa yang terjadi di pabrik ini adalah akibat dari keserakahan, bahwa Pak Hadi hanya ingin kekuasaan, tetapi sekarang ia menyadari bahwa itu jauh lebih rumit. Pabrik ini bukan hanya sebuah tempat bisnis. Itu adalah penghubung antara dunia manusia dan dunia lain yang tak terbayangkan. Dan kamu, Budi, Pak Hadi melanjutkan, adalah bagian dari itu sekarang. Kamu telah membuka pintu gerbang itu tanpa kamu sadari. Kamu sudah tahu lebih dari yang seharusnya, dan sekarang, kamu harus memilih, bergabung dengan kami, atau menjadi bagian dari kekuatan yang lebih besar yang mengincarmu. Budi merasa tubuhnya kaku. Semua yang telah ia lakukan, semua perjuangannya untuk menghentikan ritual ini, tampaknya sia-sia. Ia merasa terperangkap dalam pertempuran antara dua dunia yang tak bisa ia pahami. Ada kekuatan yang lebih besar, lebih berbahaya, yang bergerak di belakang semuanya ini. Tapi saya tidak mau menjadi bagian dari itu, Budi menjawab dengan tegas, meskipun ketakutan mulai menguasai dirinya. Saya tidak ingin ikut dengan kalian. Pak Hadi hanya tersenyum. Kali ini senyum yang lebih lebar dan menakutkan. Kamu tidak punya pilihan. Budi, kekuatan ini sudah menguasaimu. Kamu sudah terikat dengan kami, terikat dengan pabrik ini. Kamu tidak bisa lari. Budi merasa tubuhnya seperti dibekap, tak bisa bergerak. Kekuatan yang tidak tampak namun sangat nyata mulai menguasai dirinya. Sesuatu yang mengalir melalui udara, yang datang dari dunia lain, mengikatnya pada pabrik ini, pada Pak Hadi, pada ritual yang tidak pernah benar-benar selesai. Namun, ada satu hal yang masih bisa ia lakukan. Sesuatu yang belum pernah ia coba. Dengan sisa-sisa kekuatan yang ada, Budi meraih sesuatu dari dalam sakunya. Sebuah benda kecil yang ia temukan di ruang bawah tanah pabrik. Benda yang tampak tidak penting namun menyimpan makna besar. Benda itu. Pak Hadi berseru dengan cemas. Kamu tidak bisa. Tapi sudah terlambat. Budi memegang benda itu dengan kuat dan, dengan suara gemetar namun penuh tekad, mengucapkan kata-kata terakhir yang ia pelajari dari buku ritual yang ia temukan. Sebuah kalimat yang mengandung kekuatan yang tak terbayangkan. Kekuatan untuk memutuskan ikatan antara dunia manusia dan dunia lain. Cahaya terang meledak di sekitar mereka. Lebih kuat dari sebelumnya. Pak Hadi berteriak. Dan makhluk-makhluk yang selama ini mengelilingi pabrik mulai menghilang satu persatu. Seperti bayangan yang terhapus oleh sinar matahari. Pabrik itu bergetar, dinding-dindingnya retak, dan seluruh tempat yang dulu dipenuhi dengan kegelapan mulai runtuh. Dalam sekejap, semuanya hancur. Pabrik mebel sumber rejeki yang dulu menghubungkan dua dunia kini tinggal kenangan, dan dengan itu, Pak Hadi dan segala kekuatan yang menguasai pabrik itu menghilang dalam kegelapan. Budi terjatuh ke tanah, kelelahan dan penuh luka. Namun, meskipun tubuhnya terluka, hatinya terasa lebih ringan. Pabrik itu telah dihancurkan. Ritual yang telah berlangsung selama bertahun-tahun kini berakhir, dan dunia kembali seimbang. Namun, Budi tahu bahwa ada banyak hal yang masih harus diungkapkan, banyak cerita yang masih harus ditulis. Apa yang ia alami di Jepara, di pabrik itu, akan selalu menghantui pikirannya. Tapi setidaknya, untuk saat ini, ia telah menang. Dan itu adalah kemenangan yang lebih besar dari apapun yang pernah ia bayangkan. Budi terbaring di tanah, tubuhnya lelah, dan rasa sakit begitu mencekam. Meskipun tubuhnya merasakan kelelahan yang luar biasa, ia tahu bahwa ia tidak bisa berlama-lama di sini. Pabrik yang dulu megah itu kini runtuh, seakan mengikuti kehancuran kekuatan gelap yang selama ini menguasainya. Mungkin banyak yang tak akan pernah tahu apa yang terjadi di dalam dinding-dinding pabrik itu, tetapi Budi tahu, ini adalah akhir dari sebuah perjalanan panjang yang penuh kegelapan. Saat ia berusaha berdiri, Budi melihat sekelilingnya. Pabrik itu kini tampak sunyi. Di luar, suara mesin yang biasanya bising kini tak terdengar lagi. Semua pintu besar yang dulunya terjaga rapat kini terbuka, membiarkan cahaya matahari menyinari ruangan yang dulu gelap dan penuh misteri. Semua yang mengelilinginya seolah telah terlepas dari cengkeraman kegelapan yang menyelimuti tempat itu. Budi merasakan sebuah perasaan yang sangat janggal,
Seakan ada bagian dari dirinya yang masih terikat pada tempat ini. Meskipun ia tahu bahwa ia telah menghentikan ritual itu, ada sesuatu yang menggelisahkan pikirannya. Sesuatu yang tak bisa ia jelaskan. Ada rasa sepi yang begitu dalam, seolah ada bagian dari dirinya yang hilang. Namun, ia juga merasa lega. Sebuah perasaan bahwa akhirnya, setelah semua yang terjadi, ia berhasil menyelesaikan tugas yang luar biasa berat ini. Ia menatap langit yang cerah di atasnya, merasakan angin sejuk yang mengalir di sekelilingnya. Pabrik itu yang dulu dipenuhi dengan kekuatan gelap dan ancaman kini tampak sunyi. Namun ada rasa kosong yang mengganggu. Keberhasilan mengakhiri ritual itu bukanlah akhir yang ia bayangkan. Ada banyak hal yang belum terungkap, banyak rahasia yang masih tersembunyi, dan meskipun pabrik itu hancur, kekuatan yang mengendalikan tempat itu tidak akan pernah benar-benar hilang. Budi berdiri perlahan dan berjalan menuju pintu keluar pabrik. Ia tidak tahu apa yang akan ia hadapi di luar sana, tetapi ia tahu bahwa apapun yang terjadi, ia tidak akan pernah kembali ke pabrik itu. Ia telah merasakan cukup banyak kegelapan dan ketakutan untuk seumur hidupnya. Sekarang, ia hanya ingin kembali ke kehidupan yang lebih sederhana, jauh dari misteri dan kegelapan yang mengelilingi pabrik itu. Namun, perjalanan keluar dari pabrik itu tidak semudah yang ia bayangkan. Begitu ia melangkah lebih jauh, Budi merasa ada sesuatu yang mengikutinya. Sesuatu yang tidak bisa ia lihat, tetapi bisa ia rasakan. Setiap langkahnya terasa semakin berat. Udara di sekelilingnya menjadi semakin dingin, dan suara-suara aneh terdengar di belakangnya, seperti bisikan yang tak terucap. Budi berbalik, dan meskipun tidak ada yang terlihat, ia merasa seolah ada kekuatan yang mengawasinya. Apa yang sebenarnya terjadi? Gumam Budi dalam hati. Apakah ini benar-benar selesai? Ia mempercepat langkahnya, mencoba untuk tidak mempedulikan suara-suara itu. Namun, perasaan aneh yang mengganggunya semakin kuat. Ketika ia sampai di gerbang pabrik yang terbuka lebar, Budi berhenti sejenak dan menatap tempat itu dengan hati yang berat. Ia tahu bahwa meskipun ritual itu telah berakhir, kekuatan yang ada di sana tidak akan begitu saja menghilang. Pabrik ini, dengan segala rahasia yang terkandung di dalamnya, telah meninggalkan bekas yang tak akan bisa dihapuskan. Budi melangkah keluar, tetapi begitu ia melewati gerbang, ia merasa ada yang menarik dirinya kembali. Seperti ada tarikan magnet yang kuat yang ingin mengembalikannya ke dalam kegelapan itu. Budi merasakan sebuah getaran di dalam tubuhnya, seakan ada sesuatu yang lebih besar yang berusaha menariknya kembali ke dalam dunia yang gelap itu. Ia menggigit bibirnya, berusaha untuk melawan rasa takut yang mulai merasukinya. Tidak, ini sudah selesai, katanya pada dirinya sendiri. Aku sudah mengakhirinya. Aku tidak akan terjebak lagi. Namun, suara bisikan itu semakin jelas. Suara Pahadi, suara yang selalu terdengar penuh ancaman dan kekuatan, kini terdengar jelas di telinganya. Kamu tidak bisa melarikan diri, Budi. Kamu adalah bagian dari kami sekarang. Kamu tidak akan pernah benar-benar bebas. Budi menutup telinga dengan tangannya, berusaha untuk mengabaikan suara itu, tetapi semakin keras suara itu terdengar. Ia merasa tubuhnya semakin lemah, semakin tak berdaya. Suasana di sekitarnya menjadi semakin gelap, meskipun matahari masih terlihat terang di langit. Segala yang ada di sekelilingnya seolah berubah menjadi bayangan, dan Budi merasa seakan seluruh dunia bergerak menjauh darinya. Dengan segenap kekuatan yang tersisa, Budi berlari. Ia berlari secepat yang ia bisa, melangkah meninggalkan pabrik itu, meninggalkan jejak-jejak gelap yang selama ini menghantuinya. Setiap langkahnya terasa seperti perjuangan melawan sesuatu yang tidak tampak, tetapi Budi tahu bahwa ia tidak bisa berhenti. Ia tidak boleh berhenti. Pabrik itu dan segala yang ada di dalamnya harus dilupakan. Setelah beberapa lama berlari, Budi akhirnya sampai di tepi kota, jauh dari pabrik itu. Ia berhenti sejenak, terengah-engah, dan menoleh ke belakang. Pabrik itu masih terlihat di kejauhan, namun sekarang tampak jauh lebih kecil, seperti hanya sebuah kenangan. Kenangan yang tak akan pernah bisa dilupakan, tetapi kenangan yang harus ditinggalkan. Budi duduk di sebuah bangku di tepi jalan, menenangkan dirinya. Ia merasakan napasnya yang berat,
tubuhnya yang lelah, dan pikirannya yang masih kacau. Meski pabrik itu telah dihancurkan, meski ritual itu telah berakhir, Budi tahu bahwa ia akan selalu membawa beban itu bersamanya. Pabrik mebel sumber rejeki, dengan segala kegelapannya, akan selalu ada di dalam dirinya. Namun, ada satu hal yang Budi tahu pasti, meskipun ia tidak bisa mengubah masa lalu, ia bisa memilih bagaimana ia melanjutkan hidupnya. Ia memilih untuk berjalan maju, meskipun bayangan kegelapan itu masih menghantuinya. Ia tidak akan biarkan kegelapan itu kembali menguasainya. Pada akhirnya, Budi menyadari satu hal yang sangat penting. Kegelapan mungkin selalu ada, tapi ia tidak harus terperangkap di dalamnya. Ia bisa memilih untuk hidup di terang, meskipun itu berarti meninggalkan bagian dari dirinya yang telah terikat dengan masa lalu yang kelam. Dan dengan itu, Budi beranjak dari bangku, meninggalkan jalan yang penuh kenangan buruk itu di belakangnya. Ia tahu bahwa meskipun dunia ini penuh dengan misteri dan kekuatan yang tidak tampak, ia akan selalu memiliki pilihan untuk memilih jalannya sendiri. Itu adalah pelajaran terbesar yang ia dapatkan dari semua yang terjadi, bahwa meskipun ada banyak hal yang tidak bisa dijelaskan, ada satu hal yang pasti, kehidupan selalu memberi kesempatan untuk memulai kembali, untuk memilih jalan yang lebih terang. Dengan langkah yang mantap, Budi melangkah maju, meninggalkan kegelapan, menuju kehidupan baru yang lebih baik.